Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Salsabila Rizkiana Putri dari program studi D4 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan mengenai anemia pada kehamilan. Mohon disimak dan selamat menonton. Dapat dilihat ada anemia pada kehamilan. Nah, nanti akan ada beberapa topik yang saya bahas mengenai pengertian apa itu anemia pada kehamilan, kemudian ada jenis-jenis anemia dalam kehamilan, lalu ada mengapa bisa terjadi anemia dalam kehamilan, lalu ada tanda dan gejala anemia, lalu ada bahaya anemia dalam kehamilan, dan topik terakhir ada apa yang harus dilakukan saat terjadi anemia dalam kehamilan. Langsung kita mulai saja dari topik pertama mengenai apa itu anemia dalam kehamilan. Baik, seperti yang sudah kita ketahui, anemia ini adalah salah satu kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah. Nah, pada ibu hamil sendiri, anemia itu adalah suatu kondisi ketika ibu dengan kadar hemoglobin di bawah 11 gram per desiliter untuk trimester 1 dan 3, atau untuk trimester 2 kondisi ketika hemoglobin ibu kurang dari 10,5. Dan untuk hemoglobin sendiri adalah protein ya Bu yang ada dalam sel darah merah. Kemudian untuk menegakkan ibu hamil ini mengalami anemia atau tidak, ini dapat dilakukan melalui pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan lab biasanya. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis anemia, topik yang kedua. Jenis-jenis anemia pada ibu hamil ini ada beberapa macam, namun yang paling sering terjadi itu anemia defisiensi zat besi. Karena biasanya ketika hamil kebutuhan zat besi ibu itu meningkat. Nah, biasanya akibat kekurangan zat besi inilah yang mengakibatkan anemia defisiensi zat besi. Untuk anemia defisiensi zat besi ini nanti biasanya dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Ada ketika HB 11 gram persen ini biasanya tidak anemia. Kemudian ketika HB-nya 9 sampai 10 dikategorikan anemia ringan. Kemudian ketika HB-nya 7 sampai 8 gram persen biasanya termasuk kategori anemia sedang, dan ketika HB kurang dari 7 gram persen biasanya nanti masuk ke kategori anemia berat. Lalu ada anemia lainnya juga, ada anemia megaloblastik. Ini adalah anemia karena tidak sempurnanya sel darah merah atau anemia karena kekurangan asam folat. Lalu ada anemia hipoplastik, adalah anemia karena sumsum tulang belakang kita tidak mampu memproduksi sel darah merah. Kemudian ada anemia hemolitik, ini adalah anemia karena penghancuran sel darah merahnya lebih cepat daripada pembentukannya. Namun biasanya yang paling sering terjadi ini pada ibu hamil adalah anemia defisiensi zat besi. Sehingga di sini kita akan terfokus pembahasannya pada anemia defisiensi zat besi. Nah, lalu mengapa sih bisa terjadi anemia pada ibu hamil, terutama anemia defisiensi zat besi ini? Anemia ini terjadi karena suplai darah dalam tubuh ibu meningkat untuk pembesaran rahim. Nah, peningkatan volume plasma ini lebih besar dibandingkan dengan volume sel darah merah, sehingga terjadilah penurunan konsentrasi hemoglobin yang mengakibatkan terjadi anemia. Lalu ada tanda dan gejala anemia.
Nah, pada ibu hamil sendiri ada beberapa tanda dan gejala yang biasanya ibu alami. Yang pertama, ibu hamil ini biasanya mengalami letih dan mengantuk, lalu merasa pusing dan lemah, lalu ada sering sakit kepala. Ibu hamil ini biasanya lalu ibu hamil nanti jadi tidak nafsu makan dan kadang disertai mual muntah. Namun ada beberapa ciri atau ciri yang dapat dilihat ketika seorang ibu hamil mengalami anemia. Yang pertama ada kulit dan membran mukosanya pucat. Membran mukosa ini dapat kita lihat dari konjungtiva dan lidah. Dan biasanya pada ibu hamil ini nanti ketika anemia terlihat jika bantalan kukunya ini pucat. Ini bisa dilihat di sini perbedaan kulit orang yang anemia dengan tidak anemia, kemudian di sini konjungtivanya biasanya pucat, lebih putih, lidahnya juga terlihat pucat, kemudian bantalan kukunya juga pucat. Nah, lalu apa sih bahaya anemia pada kehamilan? Nah, anemia pada kehamilan ini juga berbahaya apabila tidak diatasi karena dapat menyebabkan kematian ibu, keguguran, kelahiran prematur, atau kelahiran dengan BBLR atau berat bayi lahir rendah. Nah, sehingga untuk mencegah anemia pada kehamilan ini, ibu hamil di sini ada beberapa tips yang harus dilakukan untuk mencegah anemia dalam kehamilan. Yang pertama, ibu hamil bisa memperbanyak makanan yang kaya nutrisi, terutama nutrisinya itu zat besi. Zat besi sendiri dapat diperoleh dari daging, ikan-ikanan, telur, sayuran hijau, atau kacang-kacangan. Yang kedua, ibu hamil juga bisa mengkonsumsi buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C karena dapat membantu proses penyerapan zat besi. Sumber vitamin C ini ada jeruk, terus ada juga kiwi, boleh dari stroberi, mangga, pepaya, pisang, dan masih banyak lagi buah-buahan yang mengandung vitamin C. Lalu ibu juga bisa mengkonsumsi tablet Fe atau tablet tambah darah sebagai suplemen pembantu untuk zat besi karena dari makanan saja biasanya pada ibu hamil ini zat besi tidak akan cukup terpenuhi jika tidak dibarengi dengan konsumsi tablet tambah darah atau tablet Fe. Untuk tablet Fe ini biasanya diberikan oleh bidan atau dokter dan biasanya diminum selama 90 hari sebanyak 1 kali sehari. Kemudian tablet tambah darah ini juga biasanya bisa diminum dengan air putih. Terus mengkonsumsi tablet tambah darah ini bisa juga diminum setelah makan atau sebelum tidur. Dan yang paling penting, jangan sampai mengkonsumsi tablet Fe atau tablet tambah darah ini disertai dengan kopi, susu, dan teh karena dapat menghambat proses penyerapan dari zat besinya. Baik, ini ada beberapa sumber yang saya jadikan landasan untuk materi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan karena kita di sini sama-sama sharing, sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.